komunikasi interaksi, yaitu seperti bertukar pikiran dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang untuk dijalani dalam segi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi bersama saya Surung Fatih Anom. Semoga saya dan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi, yaitu membahas ciri-ciri orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur dan proses seseorang yang akan didampingi oleh khodam leluhur. Sebelum itu, apa itu khodam leluhur? Di khodam leluhur yaitu khodam yang dimiliki oleh nenek moyang kita, orang-orang terdahulu yang mempunyai keilmuan yang diwariskan kembali kepada anak cucunya. Tapi tidak semua orang mungkin di dalam keluarga, tapi dipilih satu orang, dan ini atas keinginan dari khodam leluhur, ingin memilihnya kepada siapa. Jadi ialah dari bentuk sifat-sifat keilmuan yang pernah dipelajari oleh para leluhur terdahulu, dan sampai akhirnya setelah mereka meninggal dunia, sifat-sifat keilmuan tersebut terwariskan kembali kepada anak cucunya. Baiklah, yaitu ciri-ciri orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur dan proses orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur, yaitu yang pertama, melihat makhluk gaib. Yaitu proses ini bukanlah proses terbukanya mata batin, melainkan yaitu cara khodam leluhur menunjukkan keberadaannya kepada orang-orang yang telah dipilihnya, baik itu di kehidupan nyata maupun di dalam mimpi. Itu yang pertama. Terus pada proses yang pertama ini, sahabat, yang orang yang terpilih hanya bisa melihat saja, karena khodam leluhur tersebut masih menunggu sampai orang tersebut benar-benar siap Jadi benar-benar siap ini mungkin dari usia juga sahabat. Di usia ada proses dan ada waktu yang tepat. Terus yang kedua yaitu sakit jadi mengalami sakit ketika seseorang yang dipilih dan didampingi oleh khodam leluhur mengalami yang namanya sakit, karena orang yang didampingi khodam leluhur maupun khodam isian, khodam amalan, yaitu mengalami sakit yang di saat proses sakit ini mungkin banyaknya ada sedikit yang ditunjukkan kepada orang-orang tersebut, yaitu seperti kilasan-kilasan masa lalu dan jati diri dari khodam yang menghampiri orang yang dipilih. Dan kilasan-kilasan tersebut bisa berupa muncul di dalam mimpi maupun di dalam kehidupan nyata. Terus yang ketiga yaitu interaksi Pada proses interaksi ini seseorang yang didampingi oleh khodam leluhurnya akan berinteraksi, akan berkomunikasi terhadap dengan khodam leluhur yang mendampinginya. Dia seperti berbicara, bertukar
pikiran, dan dia seperti menyampaikan pesan-pesan yang mana pesan-pesan tersebut yaitu untuk menyari dalam kehidupan ya. Jadi pesan-pesan untuk menyari kehidupan yaitu adanya komunikasi, interaksi, yaitu seperti bertukar pikiran dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang untuk dijalani dalam segi kehidupan, sahabat. Yang keempat yaitu pusaka. Jadi orang yang didampingi oleh hodam leluhur yaitu akan mendapatkan pusaka ya, yang mana ya pusaka tersebut ya memang sebelumnya pernah dimiliki oleh leluhur-leluhurnya, dan juga bisa juga yaitu pusaka-pusaka baru yang memang dipercaya ya untuk bisa merawatnya ya. Tetapi pusaka-pusaka tersebut yaitu tidak semuanya mengandung energi positif, dan juga ada yang mengandung energi negatif, sahabat ya. Jadi sebaiknya jika pusaka-pusaka tersebut yang mengandung energi negatif ya sebaiknya dibuang, yaitu bisa dilarung sehingga tidak berpengaruh di dalam kehidupan sahabat-sahabat ya. Yang kelima yaitu kemampuan batin ya. Jadi kemampuan batin yang mungkin yaitu semacam kemampuan yang dimiliki oleh orang dari hodam leluhur yaitu kan diwarisi, yaitu kemampuan batin ya, bisa dibilang ya kesaktian lah sahabat. Mungkin kesaktian ya, yang mana kemampuan tersebut yaitu apabila energi hodam leluhur tersebut sudah selaras yaitu dengan seseorang yang dia pilih. Jadi energi tersebut hodam tersebut sudah selaras ya untuk seorang yang dia pilih. Jadi mungkin lebih penyatuan ya, lebih penyatuan. Jadi itulah mungkin ya mempunyai kemampuan, mungkin kemampuan tersebut bisa ya semakin mungkin powernya semakin meningkat, sudah diselaraskan antara hodam leluhur dan seseorang tersebut ya, sahabat ya. Mata batin seseorang yang dipilih oleh hodam leluhur yaitu akan terbuka sehingga bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib ya, di sekitarnya. Jadi mata batin seseorang tersebut ya kalau dia dipilih oleh hodam leluhurnya yaitu akan terbuka sehingga dia bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya, sahabatnya. Itulah sedikit tentang ciri-ciri orang yang akan didampingi oleh hodam leluhur dan proses ya seseorang didampingi oleh hodam leluhur. Ya, hodam hanyalah perantara, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang utama tetap ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah sedikit yang bisa kita berbagi, mudah-mudahan ya bermanfaat. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Semoga saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan dalam rezekinya, dilancarkan dalam berbagai urusannya. Saya Surapati Anom mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.